Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578-2097, kelas TRI 2D, dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada video kesempatan ini, saya akan membuat hands-on tentang paket tracer 1.5.5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah yang dimana jaringan sampai ke klien gitu. Nah, langsung saja di sini ada instruction. Nah, di sini list the intermediary device. Oke, jadi intermediary device ini itu adalah perangkat perantara yang membantu proses pengiriman data antar perangkat jaringan. Di sini contohnya ada gambar yang sudah ada ya. Sini ada router 2 dan ada router 4. Itu saling menghubungkan jaringan berbeda. Terus ada switch ya, ini switch, nah ini switch menghubungkan PC dalam satu LAN. Terus ada wireless AP memberikan koneksi sinyal wifi nya gitu. Jadi sinyal wifi itu kan disebar melalui access point gitu. AP access point disebar, terus dia diterima oleh perangkat end device, yaitu smartphone dan laptop. Terus whiteout entering cloud intranet topology endpoint device. Nah, di sini endpoint device itu adalah perangkat akhir yang digunakan pengguna untuk menerima atau mengirim data. Contoh daftar endpoint device di sini ada home desktop PC ini ya. Terus ada laptop, home laptop ini. Terus ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Terus ada PC sales, PC accounting, laptop gue, smartphone ya. Terus printer ini juga. Nah, jadi ini yang dinamakan perangkat end device. Terus without counting to cloud topology intermediary device. Nah, sini perangkat intermediary device itu memiliki lebih dari satu koneksi dan berfungsi menghubungkan ke perangkat lain. Contoh daftar intermediary device. Di sini ada yang switch ya. Ini switch, terus ada kabel modem, lalu router, terus router pada sentral dan branch juga pada router 4 ya. Terus switch 4 di branch dan switch 3 di sentral. Nah, terus wireless access point ini ya. Terus
IP phone juga termasuk, karena dia menghubungkan PC ini ya. Nah, disitulah yang dinamakan intermediary device. Terus how many device desktop komputer. Nah, di sini yang termasuk desktop komputer, sorry, yang bukan termasuk desktop komputer itu PC home desktop, terus PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, terus PC sales, PC accounting ini ya. Sisanya seperti laptop, smartphone dan lain-lain. Terus how many different types. Nah, jadi ini itu dia menggunakan beberapa media koneksinya, yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringannya, seperti kabel strike ini ya, yang saling menghubungkan switch ke PC ya. Terus ada kabel serial, ada wireless connection, terus PON ini juga PON connection, terus kabel koaksial nih ya. Jadi itulah terdapat beberapa media koneksinya. Selanjutnya yang kedua, di sini in packet tracer. Jadi client server ini adalah model jaringan di mana klien meminta layanan atau data, sedangkan server menyediakan layanan atau data tersebut. Secara penjelasan topologinya itu PC dan laptop dan smartphone itu bertindak sebagai kliennya atau menerima dari jaringan tersebut. Nah, terus pada sentral ini itu dan branch ini itu bertindak sebagai servernya. Jadi PC meminta file ke server, lalu server mengirimkan file tersebut ke kliennya. Terus selanjutnya yang B, list fungsi intermediary device. Nah, jadi ini menghubungkan perangkat jaringan, terus menentukan jalur pengiriman data, mengatur lalu lintas jaringan, meneruskan paket data, karena router itu memilih jalur terbaik data, sedangkan switch membantu perangkat dalam LAN. Nih. Lalu selanjutnya yang C, closing of media type. Ini pemilihan media jaringan tergantung kebutuhan jaringan. Misalnya fiber optik digunakan untuk jarak jauh dan kecepatan tinggi. Terus selanjutnya part 3 yang A. Nah, di sini ada LAN dan WAN ya. Di sini termasuk ada LAN dan WAN. Yang LAN itu berarti local area network. Ini jaringan area kecil yang digunakan pada rumah, sekolah atau kantor. Contoh home office ya. Nah, home office, terus sentral dan branch. Nah, itu seperti contohnya jaringan area kecil. Lalu WAN
WAN ini Wide Area Network, ya, jaringan area luas yang menghubungkan banyak LAN. Contoh internet dan intranet. Nah, sedangkan WAN ini dia mencakup area luas dan menghubungkan banyak jaringan. Nah, seperti ini. Dia menghubungkan ke PC atau laptop atau smartphone, ya. Terus selanjutnya yang B, di sini berapa banyak WAN. Nah, jadi terdapat 2 WAN, ya, yaitu internet dan intranet. Nih, intranet dan intranet. Di sini yang dinamakan Wide Area Network. Terus selanjutnya C, sini terdapat 3 LAN, yaitu home office, central, dan branch. Nah, masing-masing merupakan jaringan lokal yang terpisah. Terus D, the internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP untuk bertukar data dan komunikasi. Nah, jadi internet memungkinkan eh, memiliki bisa browsing, transfer data, atau komunikasi online lainnya. Gitu. Terus selanjutnya yang E buat nah di sini yang E ini terdapat WiFi, fiber optik, kabel modem, dan mobile hotspot. Nah, koneksi tersebut umum digunakan pengguna rumah untuk mengakses internetnya. Terus ini F, selanjutnya bisnis biasanya itu digunakan koneksi yang lebih cepat dan stabil dibanding pengguna rumahan yang biasa, gitu. Sini saya akan membuat challenge atau sebuah jaringan yang akan saya buat, yang dimana ada router dan switch, lalu ada perangkat end device PC-nya, terus kita kasih kabelnya, kabel serial dari router ke router, terus dari router pertama ke switch pertama, terus dari router kedua ke switch kedua, terus kita menggunakan kabel strike dari switch ke PC atau end device, ya. Terus router keduanya kita kasih LAN kabel strike-nya atau kabel LAN-nya. Nah, di sini kita langsung ke CLI untuk mengkonfigurasi IP pada router yang pertama. Kita enable, terus kita kembali kita ke routingnya atau konfigurasi, terus
NTSE 2.0. Dua, enter, terus kita beri IP-nya add 10.10.10.1, terus kita beri subnet masnya. Jika sudah, kita no sh, terus kita nambahkan IP-nya di fast FA 0 FA 0/0, terus IP add kita tambahkan IP-nya 192.168.1.10.1. kita beri subnet busnya. Nah, jadi ini untuk FA 0/0 ini untuk apa namanya, gateway-nya gitu ibaratnya. Ini untuk gateway-nya. Nah, jika sudah, kita no sh, kita exit, terus jika sudah, kita config pada router 2, kita enable, kita config terminal, kita masuk ke config terminal, lalu sama seperti tadi ya, SE20, karena dia config apa namanya, kabel routernya gitu, kabel serial routernya. Terus kita beri IP-nya, IP add 10.10.10.2, lalu kita beri subnet masnya, lalu kita no sh, lalu kita config yang gateway-nya. Untuk gateway-nya kita tambahkan IP gateway-nya 192.168.20.1. kita beri subnet masnya, lalu kita no sh, kita exit. Oke, di sini jika sudah kita konfigurasi pada routernya, kita tambahkan IP PC-nya, yaitu 192.168.10.2. Nah, ini gateway-nya yang sudah kita tambahkan IP-nya di router ya.
Lalu PC yang kedua kita beri 10.3. Gateway-nya tetap sama ya, tidak berubah karena dia mengikuti dari kabel switch ini, IP switch-nya gitu ibaratkannya. Terus di sini kita beri IP 192.168.20.2. Kenapa tidak titik 1? Itu sudah dipakai IP-nya oleh gateway, jadi tidak bisa ya. Nah, ini IP gateway-nya 20.1, dia tidak akan berubah. Ini PC yang keempat kita beri IP 20.3 dan gateway-nya tetap sama 20.1. Lalu di sini kita konfigurasi lagi dengan IP root. Nah, IP root itu dia untuk menghubungkan jalur rutenya gitu. Jadi dia dari PC 1 itu rutenya kan ke switch router pertama, lalu dia nyebrang ke sampai PC 4 gitu. Nah, itu yang dinamakan rute jalur. Nah, kita akan menggunakan IP root sebagai untuk menghubungkan end device yang seberangan gitu. Sini saya akan beri IP 192.168.20.0, lalu kita beri subnet masknya, terus kita beri IP router serialnya yang ada di router kedua, yaitu IP 10.2 ini ya. Kita enter. Terus sini juga router 2 kita config juga dengan sama IP root ya, agar saling terhubung seberangan gitu. Terus IP root 192.168.10.0, seberangnya 10.0. Lalu kita beri IP subnet masknya, bukan IP tetapi subnet mask ya, 255.255.255.0. lalu sini IP serialnya, IP routernya itu 10.1 karena dia untuk menentukan rute jalurnya. Nah, jika sudah kita enter saja. Oke, sekarang kita akan coba ping ya, ping sesama PC tetapi PC yang berseberangan dengan IP 192.168.20.2. Kita tunggu. Nah, jadi di sini saya ngeping 20.2 yaitu PC 6. Nah, di sini terdapat yang pertama muncul itu dia RTO atau request timeout. Nah, itu memang biasanya wajar lah. Tetapi jika kita mengulangnya kembali, contoh kita mengulangnya kembali, itu dia akan menjadi reply from. Nah, maka dia akan berhasil. Biasanya awal-awal itu dia RTO gitu. Nah, jadi di sini saya mengeping pada PC 6 dari PC yang pertama. Jadi PC pertama menghubungkan PC 6.
Nah, itu di sini statusnya berhasil. Nah, jadi maka eh, rute jalurnya itu dia sudah menemukan eh, dengan baik gitu. Coba kita tes pingnya dari PC router kedua. Nah, di sini ping 192.168 kita ping seberangan PC-nya yang di sini, yaitu saya beri IP tadi 10.2 ya. Nah, maka dia tampilannya reply from, yaitu berhasil dengan baik. Jadi rutenya dia dari sini dia dia mengetes pingnya, terus dia lewat jalur dengan kita tambahkan tadi IP route ya. Jadi dia menentukan jalur di sini dari PC ketiga ini, PC 3 dia ke switch router, terus router kedua ya, terus dia seberang ke router pertama, terus dia ke switch, lalu dia ke PC pertama untuk tujuan untuk yang dia ingin transfer datanya gitu ibaratnya. Mungkin cukup segitu saja, sekian video dari penjelasan hands on saya akhiri, saya tutup. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.